feeling gue mereka mau mengambil proaktif sih. Mereka mau keluar kandang, mereka mau jemput bola, counter agresif Boom Esports ketika mereka main di defend pun, karena emang di Fracture ini kan sebenarnya lu sebagai defender lu harus berani keluar kandang, lu harus berani jemput bolanya, dan mungkin mereka ingin abuse posisi itu, mereka pengen jemput bola terus. Cuman kalau Boom Esports bisa sadar dan bisa memanfaatkan utility yang mereka punya, nge-counter balik agresivitas MITH, ini bisa jadi mimpi buruk buat MITH. Cuman ya kita lihat aja. Ini interesting banget sih agent selection banget. Dan sebenarnya dari ini ya, big picture ya, dari keseluruhannya menurut gue ini diunggulin sama Boom Esports karena mereka itu punya agent composition yang mainnya tuh slow pace banget karena 2 controller kan. Yes. Jadi mereka bisa bolak-balik, mereka bisa santai-santai dulu default. Sementara yang kayak lu bilang tadi, si Myth bakal mau jemput bola, mereka harus mau nggak mau maju pakai setup flash mereka, dan ini takutnya malah nanti ditungguin sama Boom Esports karena memang Boom Esports mainnya santai. Yeah. Jadi gua rasa secara keseluruhan sih masih bisa dibilang diunggulkan sama Boom Esports, tapi gue penasaran sih setup flashnya ini loh. Karena kalau lu berani bawa KO, pasti lu punya dong. Betul. Setup flashnya ini. Nah ini yang nantinya mungkin tidak di-expect sama Boom Esports saat let's say mereka mau masuk ke site atau saat mereka melakukan retake, bisa aja nanti ke delay atau mereka kaget ya kan, gara-gara tiba-tiba aduh apa ini layar saya, kenapa saya tidak bisa melihat karena ada flashnya si KO tersebut. Dan tentunya ini map kecil, KO dengan 0 komennya itu efektifnya gila banget, bro. Dia tinggal berdiri di bawah tuh di sewer di tunnel, itu semua orang nggak ada yang bisa pakai spell tuh di atas. Apalagi kalau misalkan 0 komennya ke A, itu orang udah kejepit banget di side cuy. Udah nggak bisa kemana-mana basically. Di B pun kalau misalkan orangnya jaga di tower misalkan, lu buka 0 komen, dia lari kemana? Udah pasti kejebak di situ. Jadi Made in Thailand sebenarnya lumayan menarik. Kita tahu ini line up yang mungkin Stax kalau nggak salah pernah pakai KO juga nggak sih di Fracture. Jadi tapi jarang banget kita lihat secara overall. Jadi langsung aja kita masuk ke pistol round antara Made in Thailand dan juga Boom Esports. Pistol round, Boom Esports bermain di attacker. Langsung aja ke arah side B kali ini untuk mendapatkan B main. Line up Poison Cloud sudah dikeluarkan oleh Flip Jeder. Langsung saja perlahan bermain dengan semi contact di sini. Toxic Screen dinaikkan. Dan kita lihat dari MITH udah mulai merespon. Mereka pun menjaganya di kantin. Jadi kayaknya mereka emang pengen main retake. Brimstone udah ngeluarin 1 smoke. Jadi masih ada 2 smoke lagi. Sorry, itu Poison Cloud dari seorang Flip Jeder ternyata. Jadi Dylan masih punya 2 smoke untuk bermain retake. Kayaknya ini full retake banget main B-nya. Full retake sih. Dengan posisi mereka yang begitu jauh ke belakang. Dari Frostman sendiri lurking dari arah arcade. Toxic Screen dinaikin lagi kembali dan langsung saja setup itu dia. Star ditaruh oleh T-Bottle. Dylan sendiri masih menahan dan lu lihat betapa disiplinnya utility dari MITH. Gak satupun utility mereka buka. Masih ada fault line, masih ada flash, masih ada pain shell. Semuanya lengkap. Jadi ini bakal full retake dari Made in Thailand. Boom Esports mereka pun harus siap dengan post plan. Smoke sudah turun dari seorang Dylan. Double smoke langsung untuk nutup B main. Boombot keluar dan Dylan mampu mendapatkan kill ke arah Blazing dengan Molly. Frostmine mampu melakukan refrag ke arah Kongaret. 4 lawan 4 sekarang bersearch dari arah side. Mampu mendapatkan 1 kill dan membuat pertandingan menjadi 4 lawan 3. Berserks miss the shot, akhirnya connect yang kedua. Dan sekarang tersisa Wannafly dan juga Dylan. Berserks akan ditumbangkan, tapi T-Bottle serta Frostmine mampu mendapatkan 2 kill untuk Boom Esports dengan sangat cepat. 1-0. MITH sudah mencoba untuk melakukan retake, tapi Boom Esports post plan mereka simple but efektif. Efektif banget. Dan ini yang bikin khawatir nih Son. Mereka udah punya plan, mereka mau retake, mereka punya kan utility yang benar-benar nggak dikeluarin, nggak di-expand sama sekali. Tapi saat mereka retake kayak nggak ada efeknya gitu loh utility mereka. Betul. Kayak benar-benar nggak kerasa majunya sendiri-sendiri. Keusir pemain-pemain bagus. Bener, mereka nge-pick juga sendiri. Ada yang ke B-main, ada yang ke tower. Jadinya malah nggak ada efektifnya sama sekali. Dan tentunya jadi ronde pertama untuk Boom Esports, dan Myth harus mencoba menginisiasikan lagi main-main aktif di A. Lihat B-nya dikosongin sama sekali. So ini harusnya bisa jadi ronde gampang kalau Boom udah mulai bisa ngebaca, oh ini stake A nih guys, mending kita balik ke B. Ya, ini harus pinter-pinter mancing utility, nyari tahu patternnya seperti apa. Karena lagi-lagi kita jarang banget ngeliat Made in Thailand bermain di Fracture. Blaze King sendiri masih menahan angle. Kita lihat betapa lambatnya tempo dari Boom Esports. Karena mereka pun, gue yakin dengan mereka nge-hold angle ini, mereka tahu ini MITH yang pengen jemput bola. Makanya mereka nahan sejauh ini, nahan selama ini. Dan nampaknya mereka udah mulai penasaran juga.
Dan karena mereka bermain lambat, ini keunggulan untuk Blaze King juga karena startnya bisa ditarik, tapi tahu-tahu diblepuk sama Wannafly, hilang langsung palanya. Nice shot dari Wannafly dan Boom Esports masuk ke site yang di stack. Wannafly mampu mendapatkan 1 kill. Dicek untungnya cornernya dari seorang Frostmind. Flash out dari seorang Teh Botol. Ada 1 pemain dari arah Squeaky dan mulai berbahaya. Berserks 1 kill dan bahkan yang kedua sisa seorang The Land yang datang dari arah B main, masalah dari arah A main tepatnya, dan Teh Botol yang akan mampu mendapatkan The Land. Spike memang drop, tapi keunggulan senjata Ron yang lumayan mahal sebenarnya untuk Boom Esports. Mahal banget. Dan aduh, sebenarnya strukturnya udah kelihatan ya Son, tadi waktu kita bahas di pre-game. Si Boom mainnya slow karena mereka masih mau ngecek-ngecek ombak dulu lah, ini kira-kira midnya mau kemana, dan ternyata reading dari Boom Esports itu sedikit miss ya, karena mereka nggak expect ternyata di stack 5 pemain bahkan di Amin. Jadinya mereka harus memakan korban 3 orang dan ini mahal banget. So Boom Esports sudah bener menurut gua cara mainnya, cuman membaca mid roundnya, mengambil keputusan mau kemana ini masih perlu di improve deh. Mereka harus lebih mancing utility dari mid Esports, kalau enggak ya kayak gitu mereka bakal masuk ke perangkap lagi dan lagi. So ini bakal jadi sesuatu yang PR banget buat mereka. Balik toxic screen-nya ini ada Kadum, Pain Shells langsung ke arah choke point. Wannafly mampu mendapatkan 1 kill dan terhold. Ada aftershock, Flip Zeder masuk ke dalam smoke sambil reload. Not the best positioning by Flip Zeder. 4 lawan 3 sekarang. Wannafly langsung rendezvous out, Spike drop di side. Sulit banget recovery-nya dan Frostmind dengan Sheriff mampu connect. 2 lawan 3. Tidak memiliki senjata terbaik di sini. It's up to Teh Botol. Dia harus make a play dan bisa aja sebenarnya. 0 poinnya nggak kena dan langsung kena headshot oleh Alonville. 1-2 Boom Esports gagal mendapatkan bonus round. Agak terburu-buru tadi bisa dibilang masuk ke arah side B-nya. Yes, mereka setup memang kelihatan tadi dengan sebuah toxic screen-nya ada akses entry masuk ke dalam site ya. Cuman nggak disangka-sangka mungkin dijaga sama Talent. But I mean, ini sih kerasa aim Thailandnya sih. Yoi. Baru kelihatan dikit ya, tipis-tipis kepala hilang. Bahkan tadi di ronde kedua anti eco mereka aja udah kelihatan juga tuh, udah kena belepuk sama si Wannafly. Walaupun Boom Esports punya structure, walaupun mereka punya slow tempo yang bisa mengulik defense dari mid, gua rasa mereka masih tetap harus bisa menandingi duel mereka, dan mereka bisa. Ya, cuman tadi jelas itu bonus round, so mungkin bisa dianggap yang lalu ya, sudahlah biar berlalu. Dan sekarang kita masuk ke gun round di mana mereka udah lebih equipped dengan senjata-senjata yang mantap, dan lagi-lagi mereka harus bermain santai. Mereka harus mencoba memancing terlebih dahulu posisi-posisi dari pemain-pemain mid, karena kalau mereka masuk tadi buta, nggak ada info ini siapa aja yang ada di site tersebut, ini bakal lebih kacau lagi entry dari mereka. Dan Wannafly lagi-lagi berhasil menculik seorang Blaze King dan langsung rendezvous out, dan lagi-lagi Boom Esports harus mencoba untuk masuk, dan untungnya Frostmind berhasil mendapatkan entry dan akhirnya untungnya B-side bisa dikosongin. Ya, ini tower udah dikontrol, harusnya easy take banget dan memang dikosongin aja dikasih, jadi bakal main retake sekali lagi. Dengan 2 flash masih online dari seorang Alonville, hotline, aftershock semua lengkap 0 point. Lu lihat itu ada 4 flash dan orbital strike, Frostmind berhasil selamat. Oh my god, tipis banget tadi. 4 lawan 4, hampir saja dijemput malaikat pencabut nyawa seorang Frostmind, dan orang Kadum mulai merapat, terkena spot oleh sebuah kamera. Mulai merapat masuk ke dalam side, 2 pemain berada dari arah tower, dan lu lihat ini udah mulai jadi mobil Formula One, langsung dash in, tapi masih ada toxic screen, bakal diswing oleh Berserk seorang diri. Dan tidak mendapatkan informasi, tapi Frostmind akan mampu mendapatkan 1 kill. Neural Theft keluar, dan itu menjadi Neural Theft yang game changing sembari Teh Botol mendapatkan 3 kill untuk dirinya dan juga untuk Boom Esports. Wow, itu ballers movement banget sih dari seorang Berserk. Untung aja, emang dia kayaknya lu bait and switch gue jadi bait lu. Frostmind emang harus ngekill sih di situ. Frostmind nggak ngekill, itu GGN. Lu lihat 8 HP man, 8 HP, dan lu lihat betapa memusingkannya posisi tower sampai 2 pemain MITH yang tersisa kayak tower. Dia lupa masih ada seorang Teh Botol. Masih ada Teh Botol. Ini yang nunjukin Boom Esports punya pengalaman langsung diadaptasi sama mereka. Mereka tahu mereka nggak bisa main di side bro. Utility terlalu banyak. Jadi mereka nyebar keluar, Teh Botol ngeflank, malah berhasil dapetin 2 kill tersebut. Sekarang kita masuk ke
ronde yang kelima. Kembali tentunya ekonomi dari Myth terpuruk. Tidak ada senjata yang meyakinkan, kecuali mungkin ada Guardian yang bisa membuahkan hasil. Dan tentu saja Tour de Force yang tadi tidak kita sebut malah menjadi spotlight sekarang dengan kill pertama WannaFly. Ini first blood rate dari Myth sih bagus banget Son dari tadi. Cuman Boom Esports yang berhasil selalu beradaptasi untuk memenangkan ada situasi man disadvantage seperti ini, dan mereka akan mencoba untuk ke A kali ini. Ya, dan ini ronde yang berbahaya ya untuk Boom Esports karena ekonomi mereka ini nggak banget kalah di sini. Bagus banget. Mereka harus ikut dan MITH mereka tahu akan hal tersebut. Mereka half buy, jadi apalagi WannaFly punya Tour de Force. Jadi chance mereka untuk dapetin ronde ini sebenarnya lumayan besar, dan Teh Botol udah siap untuk ngebuka Rolling Thunder ya. Tapi lu lihat ada fragment dari Kongaren, jadi dia tahu dia bakal di Rolling Thunder, man. Dan bakal di smoke sekali lagi. Oh, terbuka Rolling Thundernya. Dan ini bakal ke hold. Terlalu early menurut gua, dan sekarang impact dari Rolling Thunder tersebut akan hilang sembari The Land mampu menemukan double kill. Teh Botol tersisa, apa yang bisa dia lakukan, dan Thrifty untuk main in Thailand. Terlalu early menurut gua. Way too early. Harusnya kan udah kelihatan infonya. Ada si Kongaren udah siap lempar bola baseball ya kan. Terus smoke juga pas lagi turun. Way too early menurut gua. Jadi mereka udah nggak bisa maju. Ada smoke pula. Teh Botol juga belum siap ngeflashin orang yang di smoke-nya, yang mau nembusin smoke. Jadi itu bad communication menurut gue dari Boom Esports. Lihat, ini semuanya mati konyol banget. Mati, ya ampun. Itu keluar smoke disambut manis ya sama Sheriff, ya ampun. Mereka punya game plan slow pace, tapi pada akhirnya mereka saat masuk ke site tuh 2 kali mereka gagal menebak site yang mana yang lebih enak dimasukin. Di ronde pertama mereka stack 5, di ronde kedua mereka stack 4, dan lagi-lagi mereka kalah. Jadi ini adaptasi Boom Esports harus lebih dinaikin lagi, terutama dari segi membaca posisi musuh-musuhnya yang saat mendefend saat ini. Ya, masalahnya MITH juga disiplin banget nih. Mereka nggak ngeluarin utility dengan asal, sehingga emang susah banget buat tahu chambernya ada di mana, KO-nya ada di mana. Tapi harusnya dengan 5 ronde yang udah mereka mainkan, sekarang mereka mungkin udah tahu defaultnya MITH gimana. WannaFly pasti ada di side B, KO ada di side A bareng sama Race. Jadi harusnya mereka udah tahu lah kombinasi ini. Dan WannaFly nahan dari arah side, ada Blaze King, dan udah sekali langsung smoke-nya turun. Lu lihat begitu cepat responnya, dan nice wall. Itu wall line dari siapa? Yang jelas connect, dan WannaFly mau nggak mau harus rendezvous out. Terusir mundur dari dalam side, dan Spike bisa di-plant. Tower berhasil dikontrol. 3 pemain ngisi tower. Ini menarik, dan utility yang bisa ngusir tower paling cuman Aftershock, dan Viper Speed dibuka oleh seorang Flip Jeder. Oh my, this is interesting. Dan fragment keluar untuk nutup angle dari tower, tapi mereka agak sedikit lambat untuk closing in ke arah side-nya. Kongaren mencoba swing ke arah Arcade Frostmind, connect dengan Sheriff-nya. Di land memang mampu melakukan refrag, dan sekarang menjadi 4 lawan 3. Kadum mencoba untuk masuk. Orbital strike dari Brimstone berhasil mendapatkan Flip Jeder. Itu artinya Viper Speed akan turun, dan Berserks dengan sebuah showstopper mampu mendapatkan 1 kill. Dan di sini masih ada Aftershock dari seorang Teh Botol, mampu mendapatkan Kadum dan 1 angka untuk Boom Esports. Oh my god, what a round! Oh my god, gila itu perfectly played by Boom Esports. Dan utility mereka dimaksimalkan. Memang mereka menggunakan ultimate, tapi gua rasa itu worth it banget untuk bisa membawakan hasil ronde di eco round by the way. Itu hampir semuanya nggak ada senjata loh. Sheriff doang, klasik doang, tapi lihat utility usage dari mereka. Itu tadi Viper Speed begitu di pop, kita langsung excited nggak sih? Kayak wah ini chance gede banget nih. Mereka ngambil control tower, Viper Speed, terus showstoppernya dari si Berserk, walaupun tadi dia sedikit menarik berdansa dengan pisau, tapi habis itu udah cukup untuk ngedelay, dan akhirnya Teh Botol menyambut lagi dengan Aftershock yang akhirnya menggagalkan defuse apapun dari mid. Dan wow, 4-2 sekarang. Ini ronde yang dibalikin sama Boom Esports kayak gini sih, ekonominya strong banget ya. Apalagi kalau mereka bisa menang di ronde ini. Ya, mereka punya tabungan lah, at least mungkin masih bisa maksa buy. Kalau misalkan mereka udah kepepet pun mereka masih bisa saving sebenarnya. Dan ini ronde ekonomi battle ya. Teh Botol fault line untuk ngebuka tower. Lagi-lagi ini adalah angle paling penting di side B menurut gua. Ketika lu udah megang ini, kendalinya juga jadi lebih gampang. WannaFly masih nahan di side. Ini posisi yang selalu dia isi. Itu sebabnya tadi fault line dari Teh Botol bisa on point banget kena ke arah dia.
Dan di sini masih di jump pick, Kongaret di sisi lain mampu mendapatkan flip seeder. Senjatanya udah kelihatan, Monofly masih belum rendezvous out. Ada fault line masuk, gatel. getek langsung tapi ada Penshield ditabrak. Frostmine yang akan mampu melakukan refrag. Hampir saja tadi dan wait what? Kepalanya tadi kelihatan, tapi dia jongkok tiba-tiba. Gila itu sedikit hoki ya dari sisi Dylan. Hampir aja itu palanya hilang lebih cepat dan sekarang menjadi 3 lawan 3. Swing dari Blaze King mampu mendapatkan 1 kill, 3 lawan 2. Post plan untuk Boom Esports. Ya, I mean ini udah situasi ideal banget 3 lawan 2, mereka tinggal nungguin inisiasi dari Myth untuk let's say masuk ke side dan ternyata Myth punya inisiasi lain yaitu mencari seorang Blaze King yang ternyata lebih siap untuk menyambut kepala seorang Kongaret dan tentunya Alone Fields tersisa sendirian masih pelengkap utility-nya, tapi saya nggak punya temen bro. Saya nggak util buat apa? Saya nggak bisa masuk sendiri dan dia memilih untuk saving. Dan gue rasa ini adalah keputusan yang paling tepat untuk Alone Fields, terutama karena ekonomi mereka jelas sekarang sudah dibalikan oleh Boom Esports setelah kemenangan Trifty barusan. Ini bakal jadi mimpi buruk Myth yang akan dimulai di ronde ke-8 nanti. Dan gue cuma pengen nge-highlight ini Boom Esports tadi mereka sabar banget tuh. Tadi gue ngerasa wah ini Berserk bahaya nih, nge-swing tanpa flash bahaya nih, mati nih sama si Wannafly. Malah sampai Wannafly-nya yang gatel dan dia yang ngejar masuk ke tower. Itu nunjukin emang kesabaran dari Boom Esports berbuah hasil manis banget sih. Dan itu lari gerasak gerusuk sih, bener-bener geradak geruduk banget, gak ngerem sama dia udah kayak udah bener-bener kayak udah keluaran Engar. Tapi sayangnya dia cuma dapat 1 sih. Dan sekarang gue mempertanyakan di mana agresivitas yang harus dilakukan Made in Thailand sih. Mereka selalu nahan terlalu jauh ke belakang. Mereka harus jemput dan mungkin ini yang coba dilakukan sekarang sembari Kongaret mulai nge-push dan sendirian agak jauh Wannafly backupnya. Tapi ini yang harus mereka coba ubah patternnya karena sedari tadi mereka bermain terlalu jauh ke belakang, memberikan space begitu banyak bagi Boom Esports yang mereka berarti udah tinggal setupnya tuh cepat banget jadinya. Setup turun mereka udah bisa tahu-tahu di dalam site dengan map control yang selepas ini. Jadi sayang banget kalau misalkan mereka nggak proaktif Made in Thailand. Dan lagi-lagi arcade tower sekarang diisi akhirnya. Made in Thailand tahu ini tower kalau udah tembus rasanya sulit banget untuk nge-retake kembali. Dan Kongaret punya 0 command dan dia udah sampai ke arah spawn. Jadi harusnya udah dapat informasi lumayan mahal. Ada aftershock sekarang dikeluarkan. Kembali bermain dengan tempo lambat 43 detik. Berserk akan masuk tanpa melewati tower dan Flip CDR mampu mendapatkan the land. Dan tiba-tiba sekarang towernya dikosongin. Kak Dum pun turun dan akan dibunuh oleh teh botol. Bad timing. Dan towernya di-clear dengan cara pinchers movement bukan via rope lagi. Berbeda caranya tapi tetap tower masih dikontrol dan 3 lawan 5 sekarang. Kongaret swing. Oke, Kongaret dan 3 lawan 4. 0 command masih online. Alone Fields punya 1 kill, dia bisa dapetin Rolling Thunder but nope. Wannafly terdelete dan kayak ini nih bakal jadi retake yang sulit banget, Dik. Nggak bisa sih, udah. Ini sama seperti ronde sebelumnya. Kecuali Kongaret barusan berhasil dapetin 1 kill dan mungkin ini malah jadi trigger, tapi ternyata Alone Fields pun bisa ditumbangkan. Trade memang masih didapatkan 1 melawan 2. Ini mulai sedikit mengkhawatirkan. Masih ada 1 flash tapi ditungguin 2 pemain tentunya trading yang baik sekali. Gantian tadi Berserk mati di trade Frostmine, sekarang Frostmine mati di trade sama Berserk untuk memberikan ronde ke-6 bagi Boom Esports. Dan udah ada sedikit perubahan yang udah langsung kelihatan dari Boom Esports. Towernya di-ignore, langsung di-pincer dari side dan juga arcade. Mereka bodo amat. Kita tahu nih, tadi kita udah dari tadi masuk terus ke tower, kayaknya mereka ada adaptasi yang balik dan langsung berbuah hasil. Gila, ini yang gue takutin dari mid ya. Maksudnya yang gue takutin buat mid, yaitu ini skill adaptasi dari Boom Esports yang kelihatan banget bisa bikin Myth yang udah berusaha untuk keep up masih ditinggalin lagi sama Boom Esports karena itu nyoba buat ngebambuzel Boom Esports tapi Boom Esports justru yang ngebambuzel lagi kayak lu bayangin perasaannya Kadum tau nggak? Ke tower lu. Terus ternyata dia dijepit dari 2 arah men, sakit hati banget dan Wannafly agresif pick yang membuahkan hasil 1 headshot yang manis untuk membuka keunggulan pemain. Tapi mereka harus bisa convert keunggulan pemain ini. Lihat mereka punya 3 ultimate. Waduh, Thunder. Wah, ini KO banget Boom Esports karena Wannafly kuat kill.
diratakan pemain-pemain Bumi Esports. Dan dengan sangat cepat, satu ronde jatuh ke tangan Made in Thailand. WannaFly. Gila. Dia, Astaga. itu dia. Siapa sih yang bikin agent ini terus dijadiin Sentinel? Ini tuh duelis, bro. Lu lihat. Lu lihat nggak ada Sentinel bisa main kayak gitu harusnya. Tapi lu lihat WannaFly dapetin satu, rendezvous out, nongol lagi, dapetin 3 lagi. Ya itu bener-bener make a play untuk satu angka bagi Made in Thailand. Dan itu ketukar banget. Lihat Kadum belum bunuh, WannaFly udah bunuh 12. Sentinel duelis yang mana itu juga nggak tahu sekarang. Jadi somehow Myth made it work dan WannaFly lagi-lagi first blood didapatkan dan sekarang Kadum mencoba mencari kill pertamanya tapi dijiggle sama Berserks. Dan Berserks mengetahui ada operator ini udah info banget buat Bumi Esports, mainnya harus lebih hati-hati. Nggak boleh lagi dry pick dan kita lihat ada sebuah clearing dengan aftershock yang dicoba di-time oleh seorang Delen, tapi Delen sayangnya tidak berhasil membuahkan hasil. Rolling Thunder di commit, Fate Shell. Sebuah distraksi saja ternyata karena Frostmine yang malah mendapatkan headshot tersebut dan lagi-lagi B-side akan dikontrol dengan baik. Dan bahkan nggak perlu lama untuk mereka ngambil keputusan sound. Udahlah kita save aja lah guys. Nggak usah coba-coba retake. Ini at this rate sih harusnya Bumi Sports sudah B-nya lebih gampang deh guys. Mereka kalau ke A kayaknya susah deh. Lihat ke A mereka kena quad kill WannaFly rata. Mereka kalah 3 ronde. Itu mereka ke B loh. Yang ada satu Rolling Thundernya kecepatan, yang satu kena WannaFly. Nah udah ini pasti kayaknya bakal ke B terus sih. Dan lagi-lagi Kadum gagal mempertahankan tower yang gua nggak ngerti kenapa harus Kadum yang jaga tower. Karena menurut gua ya masih bisa WannaFly atau mungkin bahkan Kongaret, ada KO di sana. Menurut gua harus di switch si role-nya. Kasihan Kadum bro, dia bisa apa di tower kalau digituin terus. Dia nggak ada, at least Kongaret bisa nge-pop flash untuk melakukan pick. Lu lihat Kadum lagi having a bad day dan dia nggak bisa ditaruh di posisi yang begitu krusial. Harusnya ini di switch dan nggak bisa dipaksa terus seorang Kadum bermain di posisi yang begitu sulit untuk dirinya sendiri. Dan 3-7 Boom Esports terlihat meyakinkan so far untuk map pertama di halftime. 3-7 mereka bisa mendapatkan angka yang lebih positif lagi tentunya. Dan kalau kita lihat emang Boom Esports hampir bisa dibilang menangin banyak ronde karena mereka lebih rapih permainan utility, mereka lebih siap, adaptasinya seperti yang lu bilang juga lebih siap, dan nampaknya ada tactical pause dari Made in Thailand. Kasian deh ketinggalan 0, 4, 7, 10, 12. Nggak ada deket-deketnya sama sekali loh. Nggak ada temen ini istilahnya si Kadum. Dan satu lagi yang lu bilang tadi benar banget, yaitu posisi dia di tower itu susah banget untuk nge-delay. Memang ada Painshell, memang ada Boombot, tapi dia pakai operator. Iya, jadi dia berarti mainnya lebih nge-hold angle dong, bukan untuk pakai utility. Jadi why Kadum di situ sementara langsung dihajar habis-habisan, ada flash, Painshell, lain-lain. Dan itu terlalu berat untuk si Kadum. Jadi gua rasa lebih tepat kalau Kadum pakai operator lagi, disuruh jaga yang panjang-panjang kayak B-main, atau mungkin nanti di Brooks dan lain-lain. Here comes the party. Dan menarik sekali ultimate dari seorang Kadum yang tidak membuahkan hasil apapun, tapi WannaFly setidaknya berhasil ngejepit. Dan apakah mereka expect seorang Berserks bisa dapetin satu tapi langsung di trade lagi, dan lagi-lagi man advantage bisa didapatkan oleh Myth. Tapi dari tadi masalah dari mereka adalah mereka tidak bisa closing dan bisa di clutch oleh apalagi di 2 sisa pemain, 2 IGL ya. Satu mantan yang satu yang sekarang berhasil dapetin entry untuk membalikan menjadi 2 lawan 2. Dan ada stalemate sedikit di arah attacker spawn, tapi inisiasi akan dicoba dilakukan Overfields. Nice flash, tapi apakah di swing, apakah ada hasil? Dan ternyata Kadum bisa mendapatkan Blaze King, menyisakan Flip Juder yang harus berusaha nge-clash 1 lawan 2 di stun coba. Tapi ternyata tidak perlu utility tambahan. Flip Juder yang menawarkan diri untuk masuk ke crosshair Alone Fields. Dan yang tadinya sedikit bikin ngakak ya ulti dari seorang Kadum, tapi ternyata malah bisa dijadiin hasil karena ada gerakan jepitan itu tadi. Lu tunggu-tunggu datang dari mid, tapi akhirnya baru datang sekarang. Ya, dan akhirnya agresivitas yang harusnya dilakukan Made in Thailand dengan line up seperti ini akhirnya mereka lakukan di ronde ke-11. Seperti yang kita udah duga-duga, mereka emang harus jemput bola, mereka harus berani keluar kandang. Dan menurut gue itu udah terlambat banget. Untuk at least mereka masih sadar lah. Dan lu lihat mereka lakukan itu lagi sekarang. Mereka udah mulai nge-push arcade-nya lagi, berani ngambil informasi lebih dalam. Dan Bumi Esports di lain sisi mereka akan main dari arah B main.
A-nya sekarang diduain. Jadi kita lihat akhirnya si Wannafly mainnya dari arah tower. Kadum gak dikasih main tower lagi, main dari arah canteen. Dan Pencils-nya lebih impactful menurut gue sekarang. Boombot keluar. Wannafly masih nahan. Oh, kena flash. Buta total di sini. Bakal di swing oleh seorang Flip. Miss the shot. Wannafly yang akan mampu mendapatkan kill. Sekarang menjadi 4 lawan 5. Lagi-lagi unggul jumlah pemain. Tapi tower dikontrol habis-habisan. Dan di sini misalkan kita lihat Wannafly sudah mulai merapat kembali. Ada Boombot, ada Tour de Force, dan Blaze King keluar hanya mampu mendapatkan 1. Hampir saja connect yang kedua. 4 lawan 3. Frostmine, Berserk, dan juga Teh Botol. 3 pemain muda ini, mampukah mereka mempertahankan side untuk Boom Esports? 4 pemain datang dari arah canteen. Frostmine low HP di sini, swing. Masih bisa selamat. Buka Cypher's Kicks, langsung ada sebuah fragment yang mengusir dirinya mundur. Tapi lu lihat posisi dari Berserk, off position, mampu mendapatkan headshot, dan itu belum sempat di half. Teh Botol mampu mendapatkan 1 kill di tap, dan Frostmine mampu mendapatkan 1 kill, dan Teh Botol juga mampu mendapatkan last kill untuk Boom Esports. What a hold! How did they do that? How? 3 pemain. Oh my, ini chemistry pemain 2020 ini, bos. Teh Botol, Frostmine, Berserk bermain bersama begitu lamanya sampai mereka punya post plan situation yang tidak diunggulkan 3 lawan 4. Itu masih bisa ditemukan celah-celahnya. Dan gue suka banget nih tektokan mereka ya. Gila, ini yang gerak tadi Berserk dapat kill duluan, langsung di trade, Teh Botol bisa nge-trade. Abis itu Frostmine gerak dulu. Kemarin nggak begitu bagus, terkesan mediocre, tapi hari ini dia show up di waktu yang tepat banget. Berapa kali Frostmine dapetin kill yang penting banget untuk kemenangan bagi Boom Esports di beberapa ronde. Dan Made in Thailand sekarang sementara masih dipuncaki oleh Wannafly. Jumlah killnya 17 kill. Nih orang sakit banget sih. Gak bisa dipungkirin. Nih orang sakit banget coy nembaknya. Luar biasa. Dan holdnya bagus-bagus ya tadi betul. Wannafly. Selalu bisa dapat 1 langsung TP out dan jadi main advantage. Dapat lagi. Mereka selalu masalahnya satu, mereka nggak bisa closing. Dan mungkin itu ada faktor Kadum cuma bunuh 1 ya. Susah banget nih kayaknya. Kalau duelnya cuma bunuh 1 sih pusing sih. Pusing. Dan apalagi kalau bermain di attacker sekarang. Kita lihat apakah Kadum bisa menemukan tombol untuk menyalakan dirinya sendiri di sini. Karena jelas Made in Thailand butuh Kadum untuk masuk ke dalam side. Dan Oke, posisi hold yang cukup unik tadi dari apa itu tadi? Oke, it's okay. Langsung aja mereka crossing ke arah A main. Sekarang ada seorang Berserk yang udah nahan deket banget. B-nya ditigain dan ada Frostmine. Dengan demikian tower at least ada alarmnya kalau misalkan emang berhasil jebol, jadi bisa dilepas. 2 pemain lebih fokus melihat ke arah B main dan bermain dengan tempo yang super lambat. Made in Thailand juga main sama sabarnya. Mulai nge-push pelan Berserk, seharusnya begitu ada kontak mungkin dia bakal buka Pencils dan fault line dikeluarkan. Tapi itu fault line-nya Alone Feels. Kalau misalkan kita lihat terkena tapi mereka mundur lagi. Jadi fault line ini kalau nggak ada follow up-nya, nggak di follow up dengan kontak, gak ada ujungnya dan sangat disayangkan. Cuma ngasih tunjuk Breeze di mana dan langsung aja tidak ada perubahan rotasi sama sekali dari Boom Esports. Flip Seder nice headshot karena Kongaret. Oh my god, Flip Seder double kill dan bahkan yang ketiga untuk Flip Seder. Mungkin kayak keempat, tapi ada Teh Botol ternyata di sana untuk membackup. What a hold! Itu 3 headshot yang begitu cepat karena ditembusin tadi Poison Cloud-nya sehingga kena vulnerable dan bisa dibilang semi-flawless round untuk Boom Esports. Honestly, gue hitung sih flawless sih. Gara-gara cuman satu orang ini cuman ngambil posisi kayak gini, lihat. Satu snake bite-nya itu bikin hasilnya gila banget ya. 1 headshot, 2 headshot. Ini banyak banget yang bisa dilakukan sebenarnya sama si mid. Cuman gara-gara 1 poison cloud sama 1 snake bite, ini orang hold base sendirian. Itu pinter banget juga Ndi. Dia tahu itu snake bite poison cloud kalau ditembusin dia cuma butuh right click. Cuma butuh 1, benar. Jadi kill yang ketiga ya kalau nggak salah, yang 1 orang nembusin lagi itu nggak perlu dia apa-apain. Kill 1, kill 2 itu right click semua. Gila anjir. Wah gila sih Flip Seder. Kelihatan banget dia punya capability untuk nahan site itu udah mateng. Dan gue suka ya itu tadi yang lu bilang, Lone Fields nge-fault line tapi nggak di follow up, berarti kan presence-nya nggak ada nih. Apalagi masih ada Berserk yang tahu, wah ini masih kosong guys, hanya udah lu pada di B aja, dan bener aja di stake. Memang Frostmine dijatuhkan, tapi jelas Flip Seder dengan ronde fenomenalnya berhasil mendapatkan 1 ronde lagi untuk Boom Esports. Ya, ini mulai terlihat buruk untuk Made in Thailand, membuat
kita bertanya-tanya juga kenapa fracture-nya dilepas kalau mereka nggak begitu rapi fracture-nya, karena jelas Boom Esports lebih superior dan ini mengirimkan pesan ke tim-tim lain juga ya, kayak ya ini yang terjadi kalau kalian nggak ban fracture kita, boy. Awas lu, Awas hati-hati, lu, bro. udah permaben fracture aja udah, jangan coba-coba dah. Karena jelas Boom Esports rapi banget. Dan kalau misalkan kita lihat rotasi kembali, ngumpulin Pokemon, kalau gue bilang nyari orb di sana, nyari orb di sini, bener-bener pengen ngasih makan. Cuman ultimate. itu sih yang bisa mereka lakukan. Iya, nggak banyak. Dan Wanna Fly, nah itu dia akhirnya kontak dengan Berserks di fault line tentu oleh seorang T-Botol. Dan bakal diusir ke belakang. Berserks mencoba untuk makan umpan tersebut dan ada Pain Shell. T-Botol dapat satu. Di jump pick sama dua pemain dari arah drop zone, tapi Berserks siap untuk melakukan refrag. Satu pemain sambil Pain Shells lagi dan The Land udah kekunci mati di side. Memang mampu mendapatkan spike plant, but at what cost? Alone Fields tersisa, 1v4 situation, impossible to do. 4-10 Boom Esports mampu mendapatkan satu angka lagi. Yes. Oh man. Myth, mereka slow pace mirip ya, seakan mirror dengan apa yang dilakukan oleh Boom Esports di first half. Tapi bedanya tuh nggak ada presence yang benar-benar bisa dibangun sama mereka untuk bikin rotasi Boom Esports kacau. Malah justru mereka memberikan ruangan yang cukup untuk Boom Esports rotate, dan jadinya mereka harus lawan 2-3 orang di side yang mereka coba untuk bikin. Dan well, itu tadi masih eco round untuk mereka, jadi mungkin belum kelihatan impact utility-nya, firepower-nya. Nah, ini sekarang kita akan lihat apakah mereka akan tetap mengadopsi slow pace, dan gua rasa dengan setup seperti Wanna Fly lakukan ini pasti mereka nunggu, dan Boom Esports yang malah nggak mau nunggu nih, mereka makan langsung dikaburin sama mereka. Mereka tahu this is good. Ini adaptasi dari mid yang bagus, mereka tahu mereka dijepit, mereka langsung cabut, dan sepertinya akan ada execute cepat ke arah A side sekarang, Son. Ya, ini tadi ada pembersihan utility dari Chamber juga, dan Kadum bakal langsung satchel ke atas, tapi lihat nyampe-nyampe udah tinggal half HP doang itu si Kadum. Dan Frostmine masih bertahan. Oh, Mr. Shot. Alone Fields yang akan mampu mendapatkan satu kill. Dan flash out dari seorang T-Botol, turun dari arah drop zone. Semua pemain-pemain dari Boom Rolling Thunder keluar. Dan what a hole dari Made in Thailand. Mereka sudah mendapatkan side dan mereka tidak akan melepaskan side ini. Kadum mampu mendapatkan triple kill, akhirnya membuka keran killnya. Sisa T-Botol, dan tentu saja ini akan menjadi flawless ronde yang tidak begitu banyak bisa dilakukan oleh Boom Esports melihat mereka menggunakan senjata yang lebih inferior. Dan tadi ketika nge-push langsung kabur dari tali semua. Di-invest pula ini Rolling Thunder-nya, dan gak banyak yang bisa dilakukan. Benar-benar udah begitu side-nya udah didapetin sama Kadum, benar-benar susah banget. Apalagi mereka datangnya dari drop zone semua sih, dan gak ada smoke. Itu udah susah banget. Dan hasil farming Pokemonnya berbuahkan hasil. Membuahkan hasil akhirnya. Thunder bikin nggak ada lagi chance buat Boom Esports bisa entry balik untuk nge-retake. Dan kembali slow pace dari mid. Kita lihat di arah A main ini Berserk selalu ditinggal sendiri, hanya berbuahkan bantuan fault line dari seorang T-Botol. Tapi akhirnya bisa dikontrol sekarang, tapi Blaze what? What is that? Flake dari seorang Blaze King. Wanna Fly gue yakin terkaget-kaget dengan itu, tapi Kadum tidak mau kalah pamor dengan sebuah headshot cepatnya ke arah T-Botol, dan ini menjadi trade yang even. Tapi Berserks akan mencoba mencari timing, bisa mendapatkan satu, dan dia sudah mendapatkan info. Sementara Kadum terus-menerus untuk melakukan entry, bisa mendapatkan satu kill tambahan lagi bahkan dengan sebuah showstopper. Berserks sudah ketahuan, sudah kejepit, dan Kadum, what in the world happened to him? Yang tadinya 0 kill, sekarang bahkan sudah meng-entry dengan 4 kill, menjadikan situasi 2 lawan 1. Frostmine, I'm so sorry Frostmine, but ini retake yang bisa dibilang impossible dengan dua posisi pemainnya, kecuali Frostmine. Wow, hampir bisa dapetin satu headshot, tapi Kadum says no, this is my round, this is my time. Ace untuk seorang Kadum. Siapa tadi yang ngeraguin Kadum? Bukan saya. Hutang dibayar lunas. Sudah ini lunas udah plus interest ini. Iya, gila plus coy. Interest. Lu lihat nih, ini nih. Terdelete sumpah. Itu gue yakin David kaget-kagetnya itu digituin. Itu clean banget. Itu bener-bener clean banget coy. Itu buka pintu langsung pala itu. Kayaknya lagi ngedip juga nggak tahu itu David kayak. Ngedip juga nggak tahu benar. Ini gue mati dari mana ya kan? Nggak tahu gue lagi ngedip. Sorry, no info bro, no info. No info bro, gue lagi ngedip tau-tau mati. Kadum, I mean, gila sih ini orang. Mereka
akhirnya nemuin ini ya tempo buat Yes. Kadum. Dan mereka bisa membalikkan confidence yang tadi kita sebut itu ya. Mereka udah dapat 1 kill di Kadum. Udah nih. Ini attacker player ternyata nih si Kadum Iya. ya. Begitu masuk attacking side. Asli. Movementnya juga tadi cakep banget sih. Dengan ngejepit Amin dari pintu. But ya ini dia. Mulai ada pengejaran dari mid yang mulai bisa dihati-hatiin sama Boom. Dan ini check corner. Ini pasti bisa dapatin karena kelihatan duluan sama Konggaret. Flip Air bisa sempat ngerespon tapi tidak tepat ke kepala dengan 5 lawan 4 defense yang sedikit berat untuk esports. Ya, ini agak sulit dan bakal langsung di Oke, Kadum. Bukan Baik. cara terbaik untuk nge-clear tower karena ada Frostman. Loh, itu Spike. Loh, Wait, what? itu Spike yang drop di dalam tower. Dan ini menjadi sulit banget untuk di-recover. Mereka butuh flash mau nggak mau. Dan masalahnya yang ngisi adalah Teh Botol dan juga Frostmine. Emang udah nggak ada utility sama sekali untuk 30 Boom seconds Esports. left. Dan Frostmine perlahan-lahan nge-pick lagi. Oh, miss timing. Dan Spike emang berhasil diambil. Karena ternyata Teh Botol udah muter ya. Gak di tower lagi sekarang. Gue kira mereka bakal nahan bareng tadi di tower. Dan dari Blaze King punya star ternyata 0 komen dibuka. Loh, Teh Botol dapat. Tidak terduga posisinya dari arah main. Forward line dibuka, nggak connect. Satu pemain low HP, Alone Fields. Oh, dia punya Rolling Thunder. Teh Botol punya Rolling Thunder tapi nggak dibuka di sini. Dan Wanna Fly, oh nggak dicek. Wow. What? Gue kira bakal dipakai Rolling Thundernya. Dan Iya, itu sama loh. miscommunication banget tadi. Asli, Mereka terlalu terburu-buru sih. Sayang banget. sayang banget. Dan Frostmine ditinggal juga tadi bisa dipertanyakan ya kenapa mereka nggak nahan bareng atau makan kalau mau ninggalin bareng juga nggak apa-apa sih menurut gue Iya, tadi. benar. Karena jadinya mereka bisa ngeflank berdua terus mereka jadi bisa. Iya, itu sangat-sangat disayangkan. But ronde yang mahal untuk Made in Thailand 7-10. Perlahan tapi pasti mereka mengejar ketertinggalan. Dan ini udah mulai lampu kuning nih untuk Boom Esports. Karena yang tadinya jaraknya lumayan jauh sekarang udah mulai dekat. Sekarang buy round untuk Boom Esports. Ronde wajib menang untuk tim Serigala Hitam ini. Karena kalau enggak mereka bakal eco lagi. Dan sekarang mereka punya Rolling Thunder. Jadi mereka bisa banget main retake. Mungkin approach B-nya bisa agak lebih jauh ke belakang. Atau ya mereka bisa jemput bola kalau mereka mau. Cuman agak risky sebenarnya kalau mereka mau jemput bola tanpa informasi default dari Made in Thailand. Karena ini baru beberapa ronde pertama di second half. Dan kita lihat aja Boom Esports, mereka nggak boleh ngeremehin sama sekali. Karena jelas Kadum udah mulai manjat nih. Lu bayangin dari berapa? Tapi tentunya kita lihat aja apakah Made in Thailand benar bisa melakukan comeback. Karena jelas Wanna Fly ini lagi sakit banget. Dan Frostmine di repost main di A sekarang dengan Trapwire dan kameranya. Jadi ada perubahan posisi. Viper Speed dari Flip Zeder langsung dibuka untuk arah A main. Jadi ini udah no way out banget sebenarnya. Atau tepatnya no way in untuk pemain-pemain Made in Thailand. Kecuali mereka mau YOLO karena lagi-lagi mereka nggak bawa Sky, nggak bawa Sova, selalu bad idea. Susah ya. sih. Mereka harus manfaatin Boombot kalau emang mau dan itu pun kalau connect. Jadi kita lihat aja mereka so far sih masih main dengan tempo yang sangat-sangat lambat. Lambat banget. Mereka ada plusnya sih kalau mereka mau coba untuk masuk ke arah Viper Speed itu ya berarti cuma satu pemain di A. But mereka nggak tahu itu. Jadi mereka tetap merasa oh ini ada 2 pemain nih kalau kita maksa bahaya nih. But mungkin bahkan sekarang plannya adalah masuk dari arah sebelah Viper Speed. Yaitu sekarang Tripwire yang udah dihancurin di arah drop akan men-trigger sebuah rotasi dari seorang Frostmine itu sendiri ya. Dan apakah in time untuk menjaga entry ini? Kamera sudah nge-spot beberapa pemain langsung di-delay dengan Cage. Tapi tetap saja bisa dimasukin sama seorang Kadum yang bisa mengkonfirmasi kepada timnya yaitu side clear. Dan akan terjadi planting sebentar lagi untuk nantinya di retake 5 melawan 5. Dan tiba-tiba saja Viper Speed-nya tidak berfungsi. Tapi Rolling Thunder akan coba dijepitkah dari Amin. Tapi ternyata masih santai. Ini Rolling Thunder yang agak sedikit dipertanyakan karena tidak di follow up. Dan mungkin sedikit telat Teh Botol melakukan flash. Dan lihat, satu persatu pemain-pemain Boom Esports ditumbangkan bagaikan lalat. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Kenapa Rolling Thunder tadi tidak di follow up sama sekali? 2 kali. Dan ini 2 kali, aduh kacau sih. Ini menunjukkan ketidak sinkronan ya pemain-pemain Boom Esports. Dan lagi-lagi mungkin ada masalah komunikasi. Ya ini udah mulai crumbling dan kita udah mulai bisa merasakan
remah-remah dari Boom Esports yang kelihatan mulai buruk ya, dan ini bukan tanda yang bagus apalagi dengan Kongaret yang mulai pop off, Adun yang mulai nyala juga. Rolling Thunder dari Teh Botol 2 kali keluar, 2 kali miss timing. Lagi-lagi jarak masih jauh tapi Rolling Thundernya udah di pop, dan di sini Berserk emang mampu mendapatkan consolidation kills. Tapi at what cost lagi-lagi, dan sangat dipertanyakan. Apalagi sebenarnya Blaze juga punya Cosmic Divide, masih bisa combo banget, dan Rolling Thunder yang too early dengan choke point yang ketahan, mereka nggak mancing utility dulu keluar mungkin, dan ya lu lihat mereka emang kena, Rolling Thundernya kena, jelas itu Rolling Thunder default yang udah pasti orang di AG deck, tapi mereka udah sembuh duluan, udah normal lagi posisinya karena gak ada yang langsung nyikat. Kita nggak ngelihat ada follow up misalkan Gravity Well atau mungkin Nova Pulse pemain masuk, itu kita nggak lihat sama sekali. Dan it's up to Berserk karena dia satu-satunya pemain yang megang operator atau megang senjata untuk ronde kali ini. Sementara Made in Thailand mulai merapat adik-adik. Apakah benar terjadi? Karena jelas Kadum dengan ace-nya menunjukkan resurrection dia. 1 tukar 1 dan nampaknya side B akan digaspol trap wire di sini. Bakal ditabrak langsung oleh Kongaret dan ada fault line 2 pemain gedek, tapi Teh Botol tidak mampu nge-convert fault line tersebut menjadi sebuah kill. 4 lawan 4 sekarang, kembali lagi ke arah side A, tapi sekarang Boom Esports memberikan respon. Ada seorang Berserk yang ready dari arah tower. Dan nampaknya tidak akan ada yang lewat posisi tersebut. Lihat, Poison Cloud dan Snakebite sudah siap untuk menyambut. Dan nampaknya bakal di Snakebite sekali lagi. Flip Zuder nge-buy waktu selama mungkin. Ini udah no way out. Mereka balik pun susah dan di-pick oleh Berserk. Dengan operatornya mampu mendapatkan 1 headshot dan spike drop. No way out. Mau nggak mau mereka harus masuk. Masalahnya mereka nggak punya utility yang bagus untuk masuk ke dalam, dan Berserk mampu mendapatkan 1 kill lagi, dan benar saja. It's up to Berserk and he delivers. Dan sekarang tersisa di sini Wannafly mampu mendapatkan 1. 3 lawan 2, 14 detik. Oh, terpick oleh Wannafly. Tapi masih ada Frostman dan Flame Seder to save the day. Dimulai dengan Berserk yang berani melakukan pick agresif tidak terduga. Boom Esports berhasil memeras 1 angka dari Made in Thailand. Tapi ini semua karena mereka berhasil nge-hold sih. Karena fault line Teh Botol kena. Terus karena lu bisa merasakan kesedihannya Kongaret waktu nyampe, terus kayak ya. Udah lari cepet-cepet kan, ayo teman-teman kita harus cepat, pas nyampe ya ada Snakebite sama Poison Cloud. Sumpah itu lucu banget sih tadi waktu kita lihat dia udah berbondong-bondong Emen. Aduh kenapa ada hijau-hijau di Emen. Terus itu perfect defense sih menurut gue ya. Walaupun memang mati-mati di akhir-akhir, tapi menurut gue mereka punya utility usage untuk mengusir, memukul mundur pemain-pemain mid itu sempurna banget. Dan mungkin akan dicoba lagi sekarang untuk tim mid masuk ke A dan lebih cepat temponya, tapi dengan cepat tempo lebih cepat juga rotasi. Teh Botol berhasil langsung menumbangkan 1. Keluar dari smoke, bisa dipukul mundur, dan Alone Fields Dalen memang bisa mendapatkan kill, dan ternyata Alone Fields masih sempat dapetin 1. Ada Rolling Thunder coba dibuka untuk mendapatkan 1 korban, tapi lagi-lagi Rolling Thunder tidak di follow up. Ini berarti tidak ada impact, hanya untuk menyelamatkan dirinya biar dia bisa masuk balik ke A-main. Dan sekarang menjadi pertanyaan, 2 lawan 1, Alone Fields harus cari pick off, karena kalau enggak ya Teh Botol sama Berserk tinggal sabar, tinggal tunggu indikasi dia masuk ke site dengan planting spike. Habis itu mereka tinggal timpukin utility, masih ada pain shell, masih ada fault line. Ini sebenarnya very winnable untuk Boom Esports. Tapi itu tergantung Alone Fields tentunya. Post plan 1 lawan 2 tidak terlalu berat sebenarnya kalau dia bisa dapetin posisi yang bagus. Dan gua rasa ini plan open kayak gini nih, ini bekal bagus banget kalau dia ke kantin misalnya. Ya, ini open position banget sebenarnya, dan dia bakal nahan di off angle. Wow. Wah, ini bisa upsetting menurut gue untuk Boom Esports. 2 pemain, mereka harus nempel aja, tapi nempel ini bisa terkena line up. Berserk bakal ngecek cornernya. Tapi lihat follow up dari Teh Botol. Bikin overthinking, dan itu dia. Oh my god. Gua kira itu bakal langsung di swing trade, tapi ternyata untungnya Alone Fields ini overthinking ya tadi. Yes, dia benar-benar overthink banget. Dia nggak tahu Teh Botol akan datang dari arah mana. Ternyata datang dari arah yang sama dengan jeda 2 detik. Lu lihat itu hidupnya dalam bahaya banget, karena dia tahu kalau dia nggak dapetin 2 kill cepet di posisi itu, dia berada di posisi yang super duper terbuka, terekspos dari segala angle,
Dan ya mau nggak mau harus overthink. Mau nggak mau. Dan ini yang keren sih dari si T-Bottle sama Berserk ya. Mereka berani loh ngambil keputusan untuk ada layer push seperti itu. Di delay 2 detik jadinya malah oke lah Berserk mati nggak apa-apa, tapi gue jadi tahu nih posisinya si Lone Fields di mana dan T-Bottle deliver. Kalau misalnya tadi T-Bottle kalah ya mungkin jadi set ya, tapi ternyata dia berhasil mengkonversikan satu ronde lagi dan match point man 12-8 Boom Esports seperti menemukan sebuah solusi, sebuah bandage atau koyo buff-nya udah mulai didapatkan sekarang sama Boom. Dan 12-8 ini Myth tentu tidak senang dengan hasil ini dan mereka masih berusaha untuk memainkan slow temponya, punya 2 ultimate, Tour de Force digabungkan mungkin nanti dengan No Command bisa membawa mereka masuk ke dalam site untuk nantinya melakukan post plan, but hati-hati karena lihat ultimate dari Boom Esports pun ready bro. Ini begitu mereka masuk site sih langsung diusir-usir sih, kayaknya susah banget untuk mereka defend di dalam site itu sendiri. Dan apalagi kalau T-Bottle dapat first pick-nya ya, dia punya Rolling Thunder, lu bayangin 4 ultimate ready dari Boom Esports sih kocar-kacir punya. Jadi null comment dari Kongaren harus disimpan untuk post plan sih menurut gua. Jadi kayaknya tujuan utama mereka adalah at least untuk masuk ke site dulu, plan null comment dibuka, at least bisa nge-buy beberapa waktu. Karena kalau dibuka langsung ya udah. Nah ternyata langsung dibuka dan smoke-nya dipakai semua. Well. Jadi post plan yang lumayan susah. Boombot gak ngedetect dan tentunya Blaze King yang bakal di-swing oleh Kadum. Tidak siap dari Blaze King. Dan Spike berhasil di-plan dengan aman. Kadum jadi punya showstopper. 4 lawan 3 sekarang. Kita lihat di sini Berserk. Oh, bad timing, tapi ada Flip Zeder untuk melakukan refrag. 3 lawan 4. Frostmine punya Neural Theft. T-Bottle 1 kill untuk membuat Rolling Thunder-nya online. Cyberskate dibuka dan Showstopper dibuka oleh Kadum. Tidak akan mendapatkan siapapun, ini cuma gertak-gertak sambal dan kayaknya bakal di-save. Call save untuk Boom Esports. Wow, what a push. Ternyata Boom Esports sendiri tidak begitu berani karena posisi pentingnya dipegang sama seorang Blaze King tadi yang nggak connect. Andaikan Blaze King dapat mungkin ceritanya masih berbeda tadi, tapi ya ini push yang bagus banget mengandalkan null comment yang ternyata dipakai untuk mendapatkan spike plan terlebih dahulu. Padahal itu tadi si Blaze sudah nggak kecek loh. Gue kira dia bakal dapetin killnya, ternyata di run and gun sama Kadum langsung di headshot. Dan 9-12 Boom Esports masih belum bisa menyelesaikan map pertama. Masih tertahan, tapi sekarang ultimate mereka harusnya online. T-Bottle online. Gue nggak tahu apakah masih dia dapat kill terakhir tadi. Dapat 1 kill terakhir ya. Berarti Wanna-Fly pas di exit. Ya, berarti punya Rolling Thunder. Jadi bisa benar-benar main full retake. Tapi gue setuju sih sama keputusan mereka. Gue rasa mereka memanfaatkan lead mereka 12-8 ya. Jadi masih ada beberapa ronde yang bisa dimainin. Udah kita simpen ultimate nih, ada 4 nih bro. Ini ada 4 ultimate, kasih aja ini mid masuk aja, nggak apa-apa lu masuk aja nih. Dan mereka tahu udah nggak ada null comment. Berarti udah nggak ada lagi potensi untuk mereka ngedelay, kecuali somehow Konggaret bisa ngedapetin 0 point yang kena 4 orang gitu kan. Jadi 4-4-nya nggak bisa ulti. Wah nggak mungkin sih tapi. Nah pastinya Boom Esports pun sadar akan hal itu. Dan sekarang ada inisiasi, lihat ada Konggaret yang langsung di drive pick sama T-Bottle. Oh my god, the balls on this guy. Dan saya Flip Zeder pun akan mengikuti. Sayangnya ada crossfire ternyata. Dan Flip Zeder somehow itu keputusan yang menurut gua kurang baik karena memberikan man advantage-nya away. Jadi kan sama 4 lawan 4, tapi untungnya 4 yang tersisa itu semuanya punya ulti. Ya, ini kita lihat aja. Apalagi kalau mereka ke arah side sini tapi ditahan di dalam side. Karena mereka tahu ini si Kadum suka secel masuk dan pasti bakal ditahan berdua. Blaze King sendiri di wallbang. Kadum! Blaze King sekali lagi terculik oleh seorang Kadum dan dari arah belakang T-Bottle datang. I am vengeance katanya. Dan di sini not vengeance, dan ternyata Wanna-Fly yang adalah vengeance, double kill dengan 180 derajat tadi. Daya putarnya 10-12. Boom Esports masih tertahan. Dan sekarang baru ronde full buy harusnya dan ini keputusan yang patut dipertanyakan, agak sedikit nakal. Dan di sini ini sesuai banget sih asli. Itu sesuai banget sih. Kayak itu kayaknya Blaze ketahuan gak ya? Kalau nggak ketahuan terus tahu-tahu di wallbang sih asli itu tilting PC. Tilting momento sih sumpah kayak itu nggak pernah ditembak, sekalinya gue nahan di sini kenapa gue ditembak ya kan? Sial sih, itu agak sial mungkin ya dari Blaze King. But anyway, kita lanjut sekarang. 4 ultimate masih online. Oh, actually never mind. Berserk ternyata udah make showstoppernya. Oh, what? Gue nggak lihat tadi ada impact dari showstopper tersebut. So
mungkin kita miss, but still Yes. intinya masih ada ultimate penting yaitu Rolling Thunder, but gua rasa tujuan utama Boom Esports sekarang sih survive sih. Karena Yes. tadi kelihatan waktu habis dapat kill, aduh Flip Jeder mati, jadinya chance buat tim mid untuk masuk ke dalam site dan malah jadi nggak sempat untuk menggunakan ultimate tersebut. Jadi utility banyak tapi kalau nggak ada kesempatan dipakai kan sama aja bohong ya. Jadi Betul. Boom Esports harus stay alive as long as possible dan berikan saja mid entry masuk nggak apa-apa, tapi retake-nya harus dengan rapi. Dan ini at least side-nya kayaknya bener nih, mereka stacking dan Flip Jeder lagi-lagi mencoba mendapatkan entry dan bisa ternyata mendapatkan 1 kill, langsung di trade. Kita lihat lagi retake yang mungkin akhirnya akan bisa di-delay dengan Rolling Thunder. Frostmine di dalam cage mengeluarkan dirinya dalam timing yang tepat dan berhasil dapetin 1 kill. Nge-swing dengan Spectre Run and Gun, bisa dapetin kill yang kedua dan menyisakan hanya seorang lone Phils in 1v3, bahkan nge-flash dirinya sendiri. This is bad news karena retake 3 lawan 1 tentu jauh lebih mudah. Ini terlalu sulit. Ini bakal jadi one hell of a clutch dari seorang Alone Feels. Udah di jumping, udah ketahuan posisinya 15 detik, tapi dia menjauh dari side justru. Iya, mau nggak mau udah mulai panik kayaknya kelihatan di sini karena udah di pressure dari 3 arah yang berbeda. Blazing cuman pisau doang bakal dipisau sama bersih gas pakai sebuah klasik, dan Boom Esports berhasil memenangkan map pertama. Dimulai dengan agresivitas dari seorang Flip Jeder ya. It's just some Flip Jeder stuffs lah ya, kayak ngepusin smoke ya, itu adalah kebiasaan dari Flip Jeder yang kalau berhasil keren, kalau gagal justru